Jadi di sini saya akan bahas sedikit masalah melihat jin ya. Ini saya rangkum dan saya gabungkan karena waktunya sedikit ya. Kita mesti bahas semuanya. Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Nah, sesungguhnya iblis, hunya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, "Man za'ama annahu ra'al jin." Ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu yang tadi kita jelaskan. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai ya. Ini dukun ya. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu. Nabi saja tidak tahu perkara gaib. Bagaimana mungkin orang yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan Nabi Muhammad SAW kita anggap lebih mulia daripada beliau? Tahu perkara gaib. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib dan juga mengklaim dia sebagai kiai, sebagai wali, maka ketahuilah dia adalah dukun. Bukan wali, bukan kiai, tapi dukun penyesat umat. Dan sok merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi saja nggak tahu perkara gaib. Kalau terang nabi masalah faham-faham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kula ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham itu maksudnya? Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini.
Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53, Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena ngerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu, taunya karena ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang sudah ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae no wae, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa ngendikan sayati ala nasi zamanun. Nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika ngendikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene. Terus di antaranya apa? Wayak surul harut. Dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan pertanyaan. Wamal harus kasratul harus. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib. Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas sing roh barang gaib apa tok. Nabi lah ra roh. Wah, ya kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang gaib? Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng lah sebenarnya. Dimengerti. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak. Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam so bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al-Jabal, kalau aja apal tadi. Ya Sariyah al-Jabal, hei pasukanku, kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib. Coba jarak Madinah. Sampean kene kita bu waca ros trafo. Iku Madinah iso delok pasukan ten. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kabeh sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah.
bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang, mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu, tapi karena ngertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyak lah cerita-cerita. Kok Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam, perang BD. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ mati. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasul, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak, mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati, lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinal Mas, ya, manusia sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinal teman-teman, bener-bener nggak ngerti, jadi bagus lah itu masih orisinal, jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, itu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam, itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir zaman. Baik dari zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan, dan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubahu. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama'uhu katsirin kutubahu. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam gaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang dia banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir. Yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit 2000 angel ora karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono. Bapak ora di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000 miliar. Kulo ora tau duwe sakmo. Tapi kalau waras ya percaya yang ono lah, kowe ono ngonjen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu.
Kalau nu kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mriki ben iki tambah tasdek iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cok kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur nih bahasa Arabe mikwal niku dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nadarani Al-Qasrul Baida. Jadi Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaan umatku tok Gedung Putih musim teng Jordan. Riyen Nabi nak darani ordon, napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong Nabi ora Mustafa. Wah, jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah mela aliran semacam-macam. Enggak bisa barang kok diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah, maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in diri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat itu surat jin. Wae jasa nglikur di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib. Dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha mir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah. Termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham ya kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan, sesuk seblojo ta ora kita ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo biasa, tapi kan tetep iso ae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ra jelas niku. Tapi kan ra penting ya. Nah, itu tadi ya mulane kula suwun macane aja qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha bir rasul. Iku fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang nopo. Beliau alam badi tarukat. Oh sabar, orang itu kan hanya disuruh sama Allah. Pilihannya itu seimbang atau sabar. Jadi istilahnya walaupun dia frontal di depan umum, tapi boleh aja makanya dia nanti pada waktu menasihati tidak di depan umum itu akan lebih baik.
Jadi itu tergantung aja. Kalau orang itu sudah umpamanya begini nih, mama ya, nah, saya difitnah nih, oh si Ustadz ini gini gitu ya. Difitnahnya itu nggak cuma di depan orang, umpamanya difitnah di Facebook, di Facebook masuk ke sini. Padahal kalau saya tahu, umpamanya, saya tahu itu fitnahnya itu salah, memang fitnah, dia nggak tahu kenapa, kan dia nggak tanya dasarnya apa dia ngomong seperti itu, langsung keluar di Facebook umpamanya ya, medsos, keluar di situ ya, apapun. Nah itu kalau saya sendiri yang digitukan, saya hanya tersenyum. Oh, orang yang fitnah saya, dia baca Quran tapi salah ngartiin. Kalau saya gitu, kalau salah ngartiin berarti kalau dia keluarin di medsos ya, berarti dia belajar fitnah dia. Dia orang ini belajar memfitnah orang. Nah, apapun bentuknya, kalau dia sudah belajar memfitnah orang, itu disebarkan, itu menjadi dosa jariyah. Padahal kalau kita melihat salah satu hal dalam Quran, wala tajassasu. Ini seorang muslimnya harus melihat itu. Kalau mau bicara itu lihat. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan, dia tidak tahu. Mencari kesalahan, itu Allah udah bilang jangan. Berarti kalau kita mencari kesalahan orang lain, dia tidak tahu sebabnya, tidak tahu ini, asal aja, dia diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi ini sudah disebar, umpamanya, dia lebih diharamkan lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, yang harus kita lakukan apa Ustadz kalau gitu? Nah, kalau saya adalah, mau itu frontal melalui Facebook, umpamanya, bisa. Ya, sosmed, ya. Mau empat mata, bisa. Mau saya diamkan, bisa. Pilihannya itu? Pilihannya saya sih sebenarnya. Kan gitu ya. Kalau saya biarin aja, nanti kita lihat aja nanti di akhirat. Kalau saya mah begitu aja. Betul. Karena kalau dasar umpamanya begini nih, kita bilang cerita tentang masalah jin. Padahal dalam Quran ceritakan tentang masalah setan. Digabung aja oleh mereka jin sama setan jadi satu. Kan nggak sama jin sama setan. Paham ya? Kalau kita masalah jin, normal, jin itu bersentuhan dengan manusia normal-normal. Kalau setan memang nggak pernah. Jadi ibaratnya kita pun manusia tidak akan pernah bersentuhan dengan setan. Sebagian ulama menceritakan setan itu adalah nafsu. Setan marah, setan fitnah, itu juga sama, itu nafsu itu. Nah itulah setan yang sebenarnya orang tidak akan tahu, dia menyelip sebenarnya. Lah kalau jin itu petunduk, itu jin. Paham ya? Nah, disitulah seseorang itu harus memahami bahwa hati-hati memberikan jawaban itu. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai umpamanya setan dianggap jin, jin dianggap setan, ya nggak boleh. Ini contoh kasus misalnya. Contoh kasus yang benar boleh. Atau curhatan sebetulnya sih Ustaz? Enggak sih, saya hanya menceritakan misal iya. Bagi orang yang sudah memfitnah itu kan harus hati-hati ini. Karena pada waktu dia mengeluarkan tik, itu dia sudah menyebar menyebar dosa yang nanti akan menjadi jariyah. Betul. Pilihan Ustadz adalah diam. Tapi aja boleh kalau pilihannya adalah menjelaskan dan menjawab supaya semuanya jadi mengerti. Boleh juga. Itu boleh. Boleh, tetapi kalau mamanya orangnya itu merasa benar kan nggak bisa dijelasin. Percuma malah jadi malah melebar. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi seseorang kalau sudah difitnah, udah tenang aja. Kenapa? Loh, kalau fitnah itu muncul, nah gitu ya. Berarti Allah itu sudah mengizinkan fitnah itu muncul. Terima aja itu. La haula wala quwata illa billah. Selesai. Disitulah nanti malaikat itu tersenyum dengan kita. Allah tersenyum. Oh, kamu difitnah itu tidak goyah. Santai seperti itu. Nah, inilah sebenarnya harus kita lakukan. Kalau mamanya kita ceritakan, dilihat nih orangnya. Ini orangnya sok pinter. Dia merasa hebat. Padahal mamanya pada waktu dia nyitir Quran, dia nggak ngerti betul artinya. Kan gitu, Quran itu kan rahasia Allah loh. Tapi kalau dilihat, seorang yang tahu itu dilihat, oh salah dia nyitir Quran. Gitu aja selesai. Karena apa? Ya memang orang yang pingin menggebu, pingin benar, pingin dia itu merasa dirinya dilihat hebat orang lain, pingin dia merasa dia itu paling benar, pingin dia merasa paling syar'i, dia akan kena nanti. Karena itu setan sebenarnya. Ini misal. Ini misal. Bukan curhatan. Bukan curhatan, Ya misal. Saya cuma satu kata buat Ustadz. Sabar ya. Oke.
Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Manfaatkan kesempatan ini makin lama makin maju, ntar ibu-ibu di sini nih. Ustaz di sini, ibu-ibu di sini nih. Assalamualaikum. Saking dekatnya. Jadi terasa Ustaz Danu semakin dekat dengan kita ya. Jadi walaupun tidak hadir di sini, kedekatannya mudah-mudahan juga terasa. Ketika Ustaz Danu di sini mendoakan jamaah yang sedang konsultasi ataupun curhat, diaminkan juga walaupun jauh nun jauh di sana ya. Insya Allah juga sama-sama kita berdoa dikabulkan doa yang kita panjatkan. Ibu, saya mau ada pantun, mau nggak? Ke pasar Senen bareng Pak Burhan. Diajak makan bakso urat. Janganlah kita berlebih-lebihan. Jika tidak mau merugi di akhirat. Ini Pekalongan semangat sekali ini. Janganlah berlebih-lebihan. Betul Ustaz? Itu tema kita hari ini. Apapun kalau berlebih-lebihan, buruk akibatnya. Apapun. Makanan, misal makanan saja. Gula bagus, garam bagus secukupnya kalau masak ibu-ibu ya. Tapi kalau masaknya sayur sepanci, garamnya sekotak, bus, berlebih-lebihan. Waduh, bahaya buat kesehatan juga. Dan tidak bisa dinikmati. Itu makanan, apalagi hal lain. Betul Ustaz? Iya, insya Allah seperti itu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita janganlah berlebih-lebihan. Sebenarnya persoalannya bukan secara fisiknya, tapi adalah akibat dari berlebih-lebihannya sebenarnya. Jadi kalau secara fisik berlebihan sholatnya, boleh tambahan sholat sunnahnya. Berlebihan dari puasa wajib ditambahi dengan puasa sunnah. Umpamanya biasanya baca Quran, Arabnya ditambahi dengan baca tafsirnya. Nah, itu boleh sebenarnya. Secara fisiknya boleh. Tetapi jangan berlebih-lebihan, ini adalah hakikatnya. Jadi nanti pada waktu kita secara fisiknya kita sudah aplikasikan, sudah kita kerjakan, ada satu hal yang selalu menyusup di antara hati kita. Tugasnya setan itu biasanya ada di hati kita, yaitu apa? Kalau kita itu sudah mulai rajin tahajud, biasanya kita mulai mau pamer tahajudnya. Itulah tugasnya setan. Makanya setan itu ya bisa melihat kita jauh di sana. Itu maksudnya Allah di dalam Quran jauh di sana, melihat itu sebenarnya jauh di dalam hati kita yang kita tidak akan tampak. Setan itu tidak akan tampak bahwa dia itu menyusup di hati kita. Jauh, kelihatan jauh itu kita nggak bisa meraba maksudnya. Tapi memang tugas setan memang ditugasi oleh Allah untuk itu. Iya, dia kesalahan setan ada dan menggoda manusia. Iya, dia sudah berjanji sama Allah Ta'ala akan mengganggu anak cucu Adam itu. Dalam Quran sudah diceritakan. Nah, mengganggu itu bukan bukan seperti itu. Jadi mengganggu itu hatinya istilahnya. Jadi bukan secara fisiknya, jadi hatinya. Nah, pada waktu seseorang berlebih-lebihan dari sisi, mohon maaf ya, dari sisi ibadah, ini biasanya paling nggak kuat. Ya, yuk tahajud yuk, begini. Iya. Misal habis tahajud baru assalamualaikum, ambil handphone. Alhamdulillah sepertiga malam sudah kulewati. Gitu. Akhirnya sama semuanya ya. Jadi yang berlebih-lebihan itu itunya. Walaupun yang tahu ya diri kita sendiri, innamal a'malu binniyat juga ada yang katanya menyebarkan kebaikan dengan seperti itu. Emang tergantung orangnya juga sih ya. Kalau untuk dakwah mungkin bisa, tapi kadang-kadang untuk pamer, gue tahajud loh, intinya itu. Ya memang yang tahu kan hanya dia sama Allah aja. Betul. Dia mau dakwah itu kan sebenarnya adanya nyelisip sebenarnya. Ada nyelisip di hati itu yang orang tidak akan pernah tahu nyelisip di hatinya itu. Betul. Kayak momennya menyebarkan, dia hanya dikatakan sebarkan ini agar mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Dia udah nggak berpikir panjang, sebarin aja. Yang disebarin salah juga nggak tahu, yang disebarin fitnah juga nggak tahu, sebarin aja semuanya. Nah, akhirnya dia termasuk nanti bagian dari orang-orang yang mengikuti pimpinannya yang
masuk neraka biasanya begitu. Masuk neraka dulu, baru nanti kalau seorang muslim, ya nanti pimpinannya keluar atau enggak keluar atau belum keluar atau nanti berapa ribu tahun keluar, ya ini baru ikut. Nah makanya kita belajar untuk lurus aja yang ringan-ringan. Boleh berlebih-lebihan dari sisi fisiknya boleh, tetapi belajar untuk menahan nafsu kita untuk tidak dibicarakan. Tapi kalau kita misal kita baca status orang, alhamdulillah bisa tahajud, kita sebagai baca jadi idih pria sombong. Jangan gitu juga, baik saja. Iya. Takutnya dia emang niatnya baik, jadi kita yang nggak baik. Iya, itu ya Ustaz ya. Nah benar ini benar nih. Kayaknya pengalaman pribadi juga. Karena gini Ustaz, katanya gini, kita aja misal lagi berbuat nggak benar, misal kita lagi dugem, lagi di sini nih, itu disebarin santai aja. Kok pas lagi kita misal lagi pergi umroh, kok kita malu-malu untuk menyebarkan karena takut disangka ria. Itu kan urusan sendiri. Misal mudah-mudahan dengan posting, alhamdulillah nih saya umroh, ada yang tersentuh hatinya untuk ikut juga, mungkin ya Ustaz ya. Iya mudah. Tapi tetap hati-hati juga. Tetap hati-hati loh itu, takut karena itu nyelisip ya. Antara siar dengan sombong itu nanti nelisip. Tapi kalau memang itu kita, ya saya juga nggak tahu persis ya. Maksudnya itu adalah belajar untuk gimana caranya, ya Allah saya mau sebenarnya mau menceritakan tentang kebaikan, tapi mudah-mudahan Engkau jaga aku dari kesombongan ya Allah. Doa terus, mau begitu tuh doa beneran serius, menetapkan hati. Nanti kan ada yang menggerakkan, mau memposting atau mau tidak. Karena itu urusannya hati, takutnya seperti itu. Karena setan pun sekecil apapun celah bisa masuk. Nyusup, dia akan nyusup beneran. Betul. Dia akan nyusup. Makanya seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya resiko besar kena setan sebenarnya. Resiko besar loh itu, sangat besar. Karena dia dilebihkan apanya, resikonya besar di situ. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan harta dan lain-lainnya. Kelebihan istri juga juga. Kalau itu kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Oh iya. Oke deh. Yaudah kita istirahat dulu sebentar ya Ustaz ya. Ibu boleh istirahat dulu Bu? Oh boleh. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang perbedaan dari 3 kata yang sering kita dengar seperti syaiton, jin, dan juga iblis, Pak Ustadz. Kalau judulnya Syakira kan bisikan iblis ya. Nah ini dari 3 geng ini bedanya apa sih Pak Ustadz? Mereka ngegeng apa gimana sih dalam penjelasan agama Pak Ustadz? Jadi memang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang pertama kali ya memang iblis istilahnya. Jadi rajanya. Kemudian setan itu yang diciptakan, tiap kali ada orang selalu diciptakan terus menerus, setan itu terus diciptakan oleh Allah Ta'ala, memang dia memang menggoda istilahnya. Nah, kemudian kalau jin itu turunannya, jadi turunannya itu maksudnya itu ya sama seperti diciptakan dari api, tapi dia turunan yang langsung bersentuhan langsung dengan manusia, bersentuhan langsung dengan manusia. Karena kalau yang namanya setan itu bisa aja beberapa ulama juga mensiratkan bahwa itu nafsu, setan itu nafsu yang tidak tampak istilahnya. Jadi hanya keinginan untuk berpikir negatif itu setan, keinginan untuk mencuri itu setan, keinginan untuk membunuh itu setan, keinginan negatif, nafsu, keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama itu dianggap oleh sebagian ulama itu setan. Memang setan itu nyata, ya nyata, karena kalau itu sudah jadi nafsu, menjadi pikiran seseorang, itu nyata sebenarnya. Jadi bukan nyata dalam bentuk setan itu ada wujudnya, bukan seperti itu. Karena kalau kita manusia tidak akan bersentuhan kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bersentuhan karena memang pada waktu itu di sana tergoda dengan setan yang wujudnya nyata. Nah, membisikkan, ya di situ wujudnya nyata, membisikkan sehingga memakan buah seperti itu. Ya, normal aja, seperti itu normal aja. Walaupun beliau diciptakan karena memang sifatnya manusia, hampir semua manusia sama, tergoda oleh bisikan, ya akhirnya diturunkan oleh Allah Ta'ala. Skenario itu memang Allah sudah paham, sangat paham. Makanya diturunkan manusia di bumi ini. Berikutnya adalah bagaimana dengan fenomena tampilnya jin di banyak channel YouTube. Kesannya seperti mereka bukan lagi makhluk gaib. Bagaimana menurut Ustaz?
Iya, sebenarnya yang harus diperhatikan oleh orang siapapun sebenarnya gini, gaib itu ada dua, gaib idofi sama gaib hakiki. Gaib idofi itu kayak mamanya zamannya Rasul tidak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada, itu idofi. Gaib itu sesuatu yang belum ada pada waktu itu, ada di berikutnya, itu idofi. Kemudian yang hakiki, gaib hakiki itu apa? Gaib hakiki itu Allah, itu gaib hakiki, manusia nggak akan sampai. Kemudian surga neraka itu gaib hakiki. Kemudian malaikat itu gaib hakiki bagi hampir semua orang. Tapi ya kecuali Nabi Rasul itu beda. Nah inilah yang harus dibedakan. Jadi gaib hakiki bagi orang, tapi gaib hakiki belum tentu bagi Rasul. Contoh, ya contoh aja, kita membuka diri. Pada waktu Rasulullah perang Badar, Allah menurunkan, jelas sekali di dalam Al-Quran, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu Rasulullah. Dan musuhnya melihat malaikat itu temannya Rasul, itu melihat. Padahal itu gaib hakiki. Tetapi atas izin Allah, para sahabat Rasul yang berperang itu tahu itu malaikat. Para musuh Rasul, mereka tahu itu bantuan dari Allah. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bahwa Allah itu punya cara untuk mengetahui. Itu Allah punya cara. Siapa orang yang dipilih untuk mengetahui, itu haknya Allah, bukan hak kita. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang lain. Ya nggak bisa seperti itu. Kita lihat dari perang Badar itu sudah diketahui bahwa, nah itu haknya Allah. Sahabat Rasul mengetahui ada malaikat yang diturunkan, nah jelas berperang. Menurut beberapa pengamatan, menurut cerita, pedangnya para malaikat yang turun membantu Rasulullah itu belum sampai kepada tubuh lawannya, kepada musuh-musuhnya Nabi, itu sudah terpotong. Nah, belum sampai tertusuk. Ya, ini ya sudah terpotong. Nah, itu haknya Allah di situ. Jadi kenapa itu terlihat? Lah itu haknya Allah, nggak bisa dijawab yang seperti itu. Padahal kita banyak dari sebagian ulama mengakui bahwa malaikat itu gaib yang hakiki bagi sebagian manusia, tapi menjadi idofi atau nyata bagi Rasul atau Nabi. Nah harus dibedain nih. Jadi orang itu tidak boleh asal omong, juga nggak bisa. Asal omong dia bertanggung jawab nanti di akhirat, ya. Nah kemudian bagaimana dengan keberadaan sekarang jin itu di channel YouTube kok banyak? Lah ya itu karena jin itu gaib idofi, makanya itu kelihatan. Yang dulunya itu diceritakan goib terus menerus, itu kan bagi mereka yang nggak lihat. Lah kalau sekarang di YouTube dilihat, ya memang begitu. Jadi hati-hati, apalagi sudah berstatement dengan omongan yang emosional, dengan menjustifikasi orang lain itu harus begini, harus begini. Dia harus belajar sebenarnya. Makanya kalau orang jangan merasa benar. Kalau Allah mau berhak silahkan, haknya Allah mau kemana silahkan, itu hanya Allah. Kita itu nggak ngerti. Sekarang channel YouTube banyak sekali channel YouTube seperti itu. Jin itu bisa muncul nanti hilang di titik itu. Jin itu bisa ada beberapa channel YouTube itu yang orang itu ditangsang, diloncatin ke pohon sama jin dan barengan, dan videonya itu jelas dari mulai dia video biasa, dia ditangsangin ke pohon, semuanya masih on itu, loh kok sudah di pohon semua. Nah itu ya kerjaan jin. Nah itulah gaib idofi yang sebenarnya manusia itu masih bisa diizinkan. Kenapa? Itu bersinggungan dengan manusia. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada diriku, itu kata Allah. Jadi sebenarnya jin dan manusia itu berdekatan. Cuma memang ada orang yang tidak atau belum diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat jin, itu hanya Allah. Sama seperti orang terlahir normal seperti kita, tapi kan ada orang yang terlahir cacat. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, kita benci, kita
ngomong yang nggak karu-karuan. Lah kalau orang yang terlahir cacat itu mau diapain? Kan orang yang begitu juga akan bilang, lah kalau cacat itu kan kasihan. Lah kenapa kalau kamu itu lihat teman-teman yang lain itu kok kamu nggak kasihan, kok kamu itu malah maki-maki, kamu itu omong yang kasar. Nah ini harusnya diperhatikan bahwa sebagai seorang manusia muslim, dia harus belajar taat pada Allah Ta'ala. Ngomong pun harus ditata. Kalau dia salah, dia bertanggung jawab di akhirat kelak. Kalau dia bahasa benar, dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Karena apa? Kalau memang menganggap orang itu cacat yang bisa melihat jin, nggak apa-apa. Tetapi solusinya apa? Solusinya diiniin namanya. Yakin itu bisa selesai. Yakin bisa selesai. Orang terkena sihir, diginiin kata mereka. Yakin itu bisa selesai. Kan gitu pertanyaannya. Jangan sombong dengan yang seperti itu. Semua yang punya hak itu Allah. Jangan sombong. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi, apa sebenarnya? Apa yang mau disombongkan kalau tidak terjadi? Yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kalau dianggap orang yang melihat jin itu cacat, seperti manusia yang cacat, ya harus dicari solusinya. Bukan dihujat, bukan di ini. Bukan seperti itu. Lah kalau pertanyaan saya balik, apakah orang itu ada jinnya apa enggak? Bisa dia nggak jawab? Bisa nggak dia jawab? Nggak paham ya. Kita kan pernah ngobrol dengan Ustadz Zaki, dia yang popi dengan durian itu jin semua di dalam hati sama pikirannya. Mutak. Iya itu yang mempengaruhi, dia nggak suka sama durian, lihat bentuknya durian langsung mutak, langsung mual mutah. Itu apa? Itu jin sebenarnya. Lah kalau kita bilang itu jin kemudian ya kalau mau diselesaikan ya silahkan. Bisa nggak? Kan pertanyaannya begitu. Jangan asal bilang oh ini bisa diginiin. Yakin bisa. Yang punya hak bisa dan pasti itu Allah. Kita itu hanya berusaha. Nah inilah yang harus disadari. Kalau seseorang dia menganggap bahwa dia bisa, dia bertanggung jawab besok di akhirat. Bisa benar apa tidak, atau apa yang dia lakukan sebenarnya adalah dia menjadi munafik bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena di dalam tubuh manusia, semua manusia di dunia ini, jin itu banyak Jumlahnya banyak. Jumlah manusia. Jin itu enggak cuma masuk melalui amalan mantra, enggak. Jin itu bisa masuk melalui emosi, marah, sedih yang berkepanjangan, nafsu yang berkeinginan, marah. Coba kalau ada teman-teman kita, saya bilang teman-teman kita, dia mau mengeluarkan jin, dia maki-maki jin, itu marah, itu jin itu masuk. Emang jin yang di situ nggak masuk, tapi jin yang di luar masuk ke dia. Sadar dia? Nggak tahu lah. Kenapa dia nggak tahu? Lah karena otaknya di sini merasa benar. Nggak bisa seperti itu, dia harus belajar beneran yang seperti itu. Referensi itu tidak bisa satu. Kenapa tidak bisa satu? Contoh, kita belajar agama satu sisi, satu umpamanya kita belajar, bisa aja kita belajar dari Ustadz Adi Hidayat yang hebat di dalam hafalan Quran ya, itu harus belajar. Umpamanya belajar dengan Ustadz Abdul Somad, beliau hafal dengan berbagai hadis, itu kan beda-beda. Tapi kan nggak bisa kemudian ustadz yang lain, umpamanya kita itu hanya cuma oh saya dengan ustadz ini aja, yang lain enggak. Iya kan nggak boleh seperti yang lain di luar ini langsung bid'ah, ditolak. Nggak seperti itu. Ini manusia semua, masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan, masih ada salah di hadapan Allah Ta'ala. Nggak bisa seperti itu. Apakah yakin dengan mengikuti satu orang, dua orang yang dia sebarkan melalui video, yakin orang itu benar? Yakin orang itu benar? Kalau saya tetap tidak. Kenapa? Saya bilang kebenaran itu milik Allah Ta'ala. Sebagai seorang manusia, tidak ada kebenaran kecuali tingkah lakunya dia mencerminkan dia betul-betul seorang yang membawa kebenaran. Kan beda. Orang membawa kebenaran itu beda. Menenangkan, paham, mau ada jegol-jolak itu benar-benar diredam pun dengan kata-kata yang baik. Nah,
Di sini harus diketahui bahwa jin itu memang bisa dia muncul di layar YouTube dan sebagainya. Itu normal menurut saya. Dari dulu saya nggak pernah ini, normal kok itu. Menurut saya normal. Kalaupun malaikat itu muncul normal, tapi tinggal siapa orangnya yang bisa melihat malaikat. Hanya gitu aja kalau saya lihat momennya, oh ini orang ini kayaknya imannya bagus, ya monggo silahkan. Kalau saya protes, enggak, saya protes. Kali memang Allah memberikan pada dia, kali kalau saya. Paling tidak yang sakaratul maut ya. Ya tanya lah yang sakaratul maut, enggak tahu juga. Oh sakaratul maut selesai lah, mau tanya lihat malaikat kagak kan ngerti. Iya. Nah, disinilah sebenarnya susahnya kita. Jadi kita harus belajar dewasa, kita belajar untuk untuk memahami bahwa ilmu itu harus dikaji terus menerus. Orang kan tidak pernah tahu kenapa orang bisa sakit. Coba orang berpikir enggak, orang yang katanya dia itu enggak ada jin, atau katanya dia bersih. Kalau saya jawab jujur nih bagi guys nih, sedulur dan sebagainya, kalau saya jawab jujur, orang yang sakit ini jujur saya jawab, sebenarnya orang tersebut itu ada jin di titik sakit. Di titik sakit itu ada jin. Nah, jin yang mana di titik sakit itu? Jin di titik sakit itu adalah dia masuk dulu, dia melakukan perilaku yang salah, keluar dari jalur agama, keluar dari jalur syariat, keluar dari jalur sunnah Rasulullah, sehingga kesalahan itu bertumpuk dan jin itu masuk di titik itu. Salah satunya adalah kenapa saya menjawab, kalau seseorang itu sakit di punggung bagian bawah, di tulang ekor, di daerah-daerah dekat situ, itu selalu hampir sama, menyimpan marah dengan tinggal umur. Kalau umur di bawah 45 dengan orang tua, kalau umur di atas 45 dengan pasangan. Kenapa itu seperti itu? Karena memang jinnya itu di titik itu dan gerombolnya. Nah, di titik itulah sebenarnya mereka tidak akan pernah paham. Saya cerita sekarang, itu jin. Tadi kan ini belum selesai loh. Tadi terkunci tampaknya. Iya, dan karena itu Ustaz pernah membahas juga karena ruqyah yang salah, Ustaz. Iya, karena pengobatan yang salah, makanya terkunci. Ini ada ilmu dari orang tua sebelumnya, ada amalan-amalan, ada macam-macam. Ya, karena memang tidak tahu mau gimana lagi. Istilahnya orang buta yang nggak tahu disuruh jalan, ya begitu, nabrak-nabrak. Nah, di sini kan ketahuan bahwa jin pun kalau memang dia ingin keluar juga dia bilang terima kasih. Ya, iya. Terus saya takut sama Allah. Iya, iya. Terima kasih. Biarin aja. Nggak perlu kita paksa-paksa. Kita hanya memberikan jalan aja keluar. Insya Allah nggak ada masalah. Pasif.
Iya, dengerin ya. Dengerin ya. Kamu mau dibantu keluarin? Ya. Kamu dari mana dulunya? Dari mana dulunya? Iya. Udah saya keluarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Ibu Triyanti masih ada jin-jin yang terkunci, aku mohon agar engkau lepaskan seluruh kuncian jin, dan kuncian jin tersebut keluar dari tubuhnya Ibu Triyanti, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar jin yang terkunci keluarlah atas izin Allah, keluarlah atas izin Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kunci karena Iya, yang terkunci tadi. demi terkunci terus karena memang dari pengobatan yang salah menurut syariat sih sebenarnya. Kalau saya mau cerita apa coba? Kalau memang mereka itu benar, harusnya dari dulu, nggak lama-lama, maksudnya Ya. dari dulu bisa gitu loh. Ya, dari dulu bisa. Maksudnya ya, makanya kalau saya ditanyain sama ada jamaah tanya, Ustadz, kenapa nggak baca ayat-ayat Quran? Ayat Quran bagi saya itu sangat suci, karena itu petunjuk bagi saya. Jadi saya tidak mau hanya untuk masalah jin, itu ayat Quran itu saya baca. Itu sangat suci. Terlalu suci untuk Terlalu hal-hal suci seperti untuk ini. mengurusi hal-hal sepele sebenarnya. Padahal kalau mamanya kita punya Allah, mendoakan kepada Allah, saya itu miliknya Allah. Makhluk di dalam tubuhnya Ibu Triyanti ini miliknya Allah, betul ya? Ya. Saya nggak bisa berantem head to head dengan jin, itu nggak mau. Saya sendiri juga takut sebenarnya. Wong saya lihat pocong aja kabur, apalagi jin ini bejibun. Dan saya ya Allah, aku mohon kepadamu, tolong gitu. Hanya Engkau yang punya kekuatan, hanya Engkau yang berkuasa terhadap makhlukmu. Sayanya minta tolong, kan gitu. Tolong ya Allah, aku mohon seperti itu. Bukan berarti Ustadz gak pernah baca Quran, justru baca Quran. Tapi dengan niat kepada Allah dan bukan untuk seperti ini. Iya. Sebenarnya baca Quran itu harus niatnya lillahi ta'ala. Siapapun, dukun pun kalau mau baca Quran silakan, tapi niatnya lillahi ta'ala, bukan campuran. Habis baca Quran kemudian baca mantra untuk manggil, ayo campur-campur nanti. Nah itu makanya kalau memang seseorang, kalau memang dia, mohon maaf ya, hatinya bersih, jin itu tahu kok, bener gak sih? Malu sendiri kata Ustaz. Jin itu malu sendiri. Kalau saya cerita, jin itu malu sendiri, serius. Kalau orang itu hatinya bersih, jin itu malu sendiri, nggak ngajak berantem. Seperti Ustaz cerita, di rumah kita sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, ya. Jin akhirnya merasa risih dan malu sendiri. Ada jin yang tinggal di situ, tapi jin yang nyaman dan juga sejalan, iya. Jadi biarin aja dia tinggal di situ. Ngapain harus kita, wah ini gara-gara di rumahnya kan udah diusir, nggak bisa lagi diusir lah. Semakin diusir kan temennya banyak. Emang nggak pernah lihat dia, ya karena memang nggak bisa lihat ya, jadi ya nggak tahu saya ya. Nah disinilah yang harus kita ketahui, bahwasanya mereka makhluk Allah. Jangan sakiti mereka. Kalau mereka disakiti, Allah Maha tahu. Kalau kita nyakiti jin, mirip seperti kita nyakitin kucing. Kucing nggak ada apa-apa, kita tendangin aja tiap hari. Ini kucing di rumah ngapain sih? Gitu. Nah itu sama. Kalau jin dibilang setan, lah beda lagi. Setan itu nggak ada kelasnya kita bisa melihat. Kalau jin bersinggungan seperti ini di dunia biasa, makanya Allah menyuruh jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga siapapun orangnya, atau itu Rasul atau para Nabi yang lain, bisa menjadikan jin itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan siraman kolbu membuat kita terketuk hati untuk belajar Allah, tidak menutup kemungkinan mungkin jin pun seperti itu, betul nggak? Iya, sama. Ya jin kan? itu akan tertarik ngeliat. Ya kan, gitu. Nggak usah diusir, udah biarin aja. Kali memang hatinya dia seneng. Kayak tadi Misa teriak, saya takut dengan Allah, mungkin. Iya, mungkin dia memang ngerti bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya juga salah. Tetapi karena terkunci kan nggak bisa apa-ngapain. Ketemu sama saya, oh ini mumpung ketemu nih sama buyut gue nih, gitu kali jinnya. Jadi akhirnya ya
Mbah Ustadz, ya udah, tolong keluarin kali ya saya tinggal doanya kan dengar. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau buka seluruh kuncian dari jin. Nah, jelas sekali, kuncian dari jin buka dan kuncian dari jin itu engkau keluarkan dan jin berikutnya engkau keluarkan. Selesai, amin. Saya nggak punya kekuatan apa-apa. Aduh, alhamdulillah. Pak Ustadz kunjungi rumahnya gitu ya, setelah diajak ngobrol, berdoa, terus sembuh. Ini pakai dukun atau sihir atau apa? Enggak ya Pak Ustadz? Enggak lah. Ya kan siapa tahu menimbulkan pertanyaan ya Pak ya. Iya, karena jawabannya satu, selama ini saya nggak pernah punya ilmu, jadi bingung gitu. Kalau ada orang itu bilang itu sihir, lah orang ini ketemu sama saya itu enggak. Kok dia sendiri bisa bilang sihir namanya? Oh ini Ustaz Danu pakai jin, dia sendiri belum pernah ketemu sama saya, kan gitu. Kok bisa bilang pakai jin, dari mana? Wong saya sendiri, saya enggak, saya memberikan solusi ini Islami, kan gitu ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan dari perbuatan itu saya berikan agar dipahami bahwa kesalahannya di sini, kan gitu ya. Sama seperti seorang muslim belum sholat, ya haruslah sholat, kan gitu ya. Itu dia. Itu jalannya, kembali ke jalan Allah. Kok dibilang pakai jin, bingung sama sekali jadi bahwa sebenarnya ada sesuatu hal. Ini bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berpikirannya itu melenceng-melenceng nih ceritanya. Kalau memangnya saya hanya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kan Mas Bayu kan sering gitu. Iya. Amin, kan gitu semuanya kita gitu. Kita amin. Kalau kita berdoanya kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kan kepada Allah nih ceritanya. Betul kan? Iya betul. Kalau kita kemudian amin, kemudian jamaah atau yang penelpon itu alhamdulillah sembuh, itu kan dari Allah sebenarnya, bukan dari kita, betul nggak? Betul. Satu itu dari Allah. Kemudian kalau ada seseorang, siapapun yang merasa dirinya itu pandai, kemudian dia bilang Ustadz Danu pakai jin, dia menyamakan Allah itu dengan jin berarti. Dan orang ini benar-benar dilaknat nanti sama Allah Ta'ala. Benar, makanya kalau saya boleh cerita, ayolah kita berpikir normal, jangan aneh-aneh kan gitu ya. Saya bakar kemenyan nggak pernah, kan gitu ya. Mandi tengah malam hanya hari-hari tertentu itu pernah, tapi pakai kembang nggak pernah, kan gitu ya. Jadi sesuatu yang insya Allah yang aneh-aneh itu saya nggak pernah gitu. Jadi hanya baca Quran, mengamalkan ayat per ayat, mengamalkan itu saya lakukan ayat ini saya. Jadi nggak pernah saya bersinggungan dengan jin. Saya itu lihat pocongan aja takut, kan gitu ya. Jadi mohonlah ini saudara-saudaraku yang kadang-kadang itu punya pikiran yang aneh-aneh, ayo kembali ke jalan Allah, mumpung Ramadan ya. Mumpung Ramadan, jangan menyamakan Allah dengan jin, karena pada waktu kita memohon kepada Allah, kan betul ya? Betul. Tidak pada Nyai Roro Kidul, nggak pernah saya bilang gitu. Siapa? Nggak pernah saya. Jadi kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang, siapapun saudara saya yang berpikir bahwa kita pakai jin, berarti menyamakan Allah dengan jin. Silahkan nanti menikmatinya di akhirat. Jadi saya memberikan gambaran, bukan mengancam, tapi silahkan. Jadi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini ya. Amin. Ini benar-benar nggak pakai yang hal-hal aneh-aneh itu. Oke, Mbak Sesi ada yang mau ditanyain, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan. Iya, gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ustadz Danu itu kan lebih ke musyrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak, kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak, kalau menggurui, kalau lo gak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Memang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah, yang kayaknya tuh udah lebih dari Nabi gitu ilmunya.
Iya, kayaknya tuh udah langit ke-8 mungkin lewat itu. Ya, kayak gimana gitu Ustaz? Ya, sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu, wala tajassasu. Ini harus nih, kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'do, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir. Nafsunya yang dia kedepankan. Bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun? Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Saya nggak mau. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa maksudnya, nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musyrik itu yang bacain Quran mamanya, Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Gitu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. Karena tinggal di Madura. Iya serius nih. Ustadz terangin nih. Kalau mamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama. Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa, saya sendiri juga terpaksa berdoa. Jelasin nih, ini ilmu masalahnya ya, nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Asia, karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya Ustadz ya? Iya, setahun kurang lebih ya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Jadi kalau ada yang sakit, saya doain gitu kan. Bacaannya Pak dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke arah yang kurang baik, kurang bagus. Karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong, maksudnya gini loh, Ustadz itu ya saya tes yuk baca ini, arahin kemana? Arahin ke tangan, baru ngeh. Loh, terus yang masuk ke tangan saya apa? Nah itu saya juga berpikir. Saya nggak mau hanya mulut, buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir, apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya dari Quran. Sudah benar. Ustaz saya mau kaya itu termasuk kan? Bagian ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapat jodoh. Nah, itu yang di wirid kan kadang orang gitu. Baca wirid ini set Al-Fatihah sekian biar dapat jodoh misalnya. Pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Makanya dapat dapat ya. Janganlah, karena itu justru akan menimbulkan kemudaratan buat kita. Pasti, karena banyak yang di acara Siraman Kolbu ini
Itu banyak, dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan, kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti jin. Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir. Karena kebaikannya diambil. Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ini ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan dari dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat. Bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda. Nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah. Jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh. Kan gitu. Nah sekarang ada sihir. Ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk. Kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk. Boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya penjagaan, itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu, saya jawab, belum tentu. Nah itu tidak pernah dibahas. Kenapa belum tentu? Itu kan Allah pasti, nggak ada di mana pastinya di situ. Itu memohon kok. Itu memohon, bukan kepastian Allah. Yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah kalau mamanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu, dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh, gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak kalau saya. Iya, ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya. Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu mah nyengir, karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu, saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun itu biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau ini loh, kita mau buka, mau nuangkan ini di
piring, kan harus kita buka tutupnya. Iya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini-gini nggak bisa. Iya benar. Betul kan? Iya. Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka. Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya. Kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selembit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih, sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun, termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah, aku mohon padamu hancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana. Masa berdoa syirik? Masa berdoa syirik? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah? Iya. Kan? Lah iya, maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya, kalau namanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih? Kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu. Itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan, doa itu untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada ya saya doa aja biasa. Kalau mamanya di situ ada keris mamanya, lah kan mamanya di Arab nggak ada keris, lah kan pasti nggak ada keris itu, paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya, peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir yang ditujukan. Ini kepada Mbak Sesi ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak mikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa. Orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka yang bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama-sama, makanya saya santai. Jadi ATM Ustaz. Jadi ATM ya. Di akhirat Karena tarik. Nah, karena ini dia sebarkan itu. Iya. Mau melewat pengajian kek, mau lewat YouTube kek, itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustadz kok doanya itu kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Gitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih. Dosa saya mau dihabisin sama dia, saya mau Alhamdulillah kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok. Amin. Atau ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, ya. ya Oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik, kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah, kan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi